Salam untuk semua bersaudara orang Kristen dimanapun Anda berada, dan saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bisa melihat dengan baik dan cermat terkait dengan bahasa roh. Jadi karena dalam suasana Pentakosta, jadi saya ingin mengangkat tentang materi bahasa roh. Bahasa roh yang benar yang berasal dari Allah, dan bahasa roh yang ngawur yang sesungguhnya berasal dari keinginan daging manusia yang terkesan dibuat-buat. Saya mau mengajak kita untuk merujuk berpijak dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yaitu terkait dengan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa pada akhir-akhir ini ada perkembangan terkait dengan bahasa roh, yang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki karunia untuk berbahasa roh, sehingga mereka dipakai sebagai orang yang akan menjembatani antara mereka dengan Tuhan. Sehingga pada akhir-akhir ini orang mulai pasti melakukan kursus bahasa roh untuk bisa memperoleh karunia bahasa roh itu sendiri. Tapi mari kita merujuk pada Kisah Para Rasul pasal 2 tadi itu tentang bahasa roh. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kemampuan untuk berbahasa roh itu adalah sebuah karunia. Karunia daripada Tuhan. Itu berarti, saudara-saudara, bahwa bahasa roh itu tidak perlu dicari. Bahasa roh itu tidak perlu diminta. Karena itu adalah sebuah karunia. Karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma oleh Allah tanpa adanya sebuah syarat. Siapa yang Tuhan inginkan untuk karunia itu diberikan, maka karunia itu akan diberikan. Dan seperti itulah yang terjadi dalam bahasa roh yang diterima oleh murid-murid. Ketika mereka dicurahkan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta itu, maka saat itu juga mereka punya kemampuan untuk berbahasa roh. Nah, bahasa roh apa yang dipakai oleh para murid-murid pada saat itu? Ya, kalau kita baca bersama pada Kisah Para Rasul pasal 2 itu, bahwa ternyata bahasa yang dipakai oleh murid-murid pada hari pencurahan Roh Kudus itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, bukan bahasa yang berasal dari planet lain, bukan bahasa alien, tapi justru bahasa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Alkitab, yang menjadi kesaksian orang-orang yang mendengarnya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka sendiri kaget, kenapa murid-murid ini bisa berbicara dengan bahasa mereka masing-masing dari berbagai daerah yang ada di sekitar mereka. Sehingga dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9 dan seterusnya, mereka adalah orang Partia, Media, mereka adalah orang penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan semua negara-negara Libya, dan seterusnya. Kita bisa membacanya sendiri. Nah, dari kesaksian Alkitab kita bisa tahu bersama bahwa kita harus sadar bersama bahasa roh itu adalah bahasa yang ada di dalam dunia ini. Bahasa yang dapat dipahami oleh para pendengar. Ya, ingat, bahasa yang dapat dipahami oleh para pendengar. Walaupun pembicaranya itu tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa seperti bahasa pendengar. Ingat itu. Itulah yang disebut dengan karunia. Karunia yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah.
Jadi intinya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar. Karena tujuan daripada bahasa roh itu adalah menyampaikan pesan Allah supaya sampai kepada pendengar. Sampai yang dimaksudkan adalah bisa didengar dengan baik, dipahami dengan baik, direnungkan dengan baik, dan diyakini dengan baik, sehingga para pendengar dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat orang-orang yang diberi karunia untuk bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu sekali lagi bukan bahasa alien, tralalala, trililili, abrakadabra, dan segala sesuatu, tetapi bahasa yang dipakai oleh dunia. Nah, saudara-saudara, kenapa Allah ketika mencurahkan Roh Kudus kepada para muridnya saat itu justru memakai bahasa yang ada di dunia ini? Itu mau memberikan sebuah pesan bahwa bukan saja orang Yahudi yang harus mendengarkan kabar baik itu, bukan saja di kalangan orang Yahudi di mana Yesus hidup yang harus diselamatkan, tetapi semua umat di dunia ini harus diselamatkan. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus datang untuk menolong dan melanjutkan misi itu, yaitu supaya semua orang yang mendengarnya bisa memahaminya, percaya dan menerima dia sebagai juru selamat dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara ingat, kalau ada orang-orang yang menyatakan memiliki karunia berbahasa roh dengan bahasa yang aneh-aneh, percayalah dan sadarlah bahwa itu sebenarnya dari roh kedagingan. Seseorang yang telah memanfaatkan kuasa roh, yang telah memutarbalikkan bahasa roh yang berasal daripada Allah itu sendiri. Jadi Anda sekali-sekali jangan percaya terhadap hal itu, walaupun dia membawa nama Yesus. Karena dalam Injil sudah dinyatakan bahwa pada akhir zaman, pada masa-masa ini akan ada nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi untuk mengenyangkan diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang memiliki bahasa roh adalah orang yang tidak perlu seperti orang mabuk, orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak perlu banting diri, tidak perlu menangis histeris seperti orang yang kerasukan, seperti orang setan. Tidak perlu seperti itu. Karena itu, untuk dapat sekali lagi untuk dapat memahami bahasa roh yang berasal daripada Allah, yang merupakan karunia Allah pada setiap orang yang dikehendakinya, mari kita merujuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, bahwa bahasa roh adalah bahasa yang dipahami dan orang-orang yang mendengarnya memahaminya, menerimanya, mau bertobat dan memperbaharui diri. Jadi untuk saudara-saudara yang selalu mengatasnamakan bahasa roh, berhenti sudah untuk melakukan itu sebelum Allah murka terhadap Anda. Dan saudara-saudaraku orang Kristen dimanapun Anda berada, sadarlah terhadap hal itu, bahwa dunia semakin tidak benar dengan membawa nama Yesus untuk diperjualbelikan, dengan membawa nama Yesus untuk memanipulasi apa yang mereka inginkan. Saya kira demikian, dan semoga video ini berguna untuk kita semua, dan sekiranya berita ini juga dapat dilanjutkan dan disampaikan kepada seluruh orang Kristen yang percaya kepada Yesus dimanapun itu berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.